Mas, kita Apa kan tuh? juga ketahui ya dulu Mas Budiman ini mendirikan Partai Rakyat PRD dulu. Demokratik, PRD. Nah, itu juga berani banget sih Mas Budiman, karena kan pada saat itu pemerintah hanya melegalkan, mengesahkan 3 Partai partai politik, saja. Iya, hanya 3 parpol. ya. Golkar pada saat itu, PDI, Dan P3. dan P3. Ya. Berani banget Mas Budiman. Ini apa yang Sebenarnya kita bukan mendasari? pemberani sih ya. Heeh. Enggak juga, kita biasa-biasa aja. Cuma pada waktu itu udah jengkel. Udah jengkel, yang udah sampai kena batasnya deh. Batasnya, marah. Nah, rasa marah itu melampaui rasa takut kami. Oh, Jadi kami iya, punya rasa takut iya. lah. Siapa nggak takut ketika saya ditangkap? Siapa? Enggak. Saya rasa takut juga ketika saya diinterogasi. Walaupun saya 6 kali pernah diinterogasi sebelumnya. Saya takut juga waktu saya diadili. Waduh, gua akan divonis berapa tahun nih ya. Gitu. Takut juga. Tapi rasa takut itu kita lampaui dengan rasa marah. Oke. Rasa marah. Kemarahan yang membumbung tinggi itu tiba-tiba lebih tinggi dari rasa takut. Ya udah kita ikuti itu. Apa sih sebenarnya Tapi di atas dasar itu ada sih. Iya. Ada. Apa lagi Mas? Imajinasi lagi. Imajinasi lagi, masuk lagi ke situ ya Mas ya. Iya, kejar imajinasimu. Setuju. Nah, itu Gimana Mas bisa Budiman, bebas gitu ya. apa sih sebenarnya bikin marah sekali nih? Marah begini. Satu, tidak ada kebebasan. Kedua, ada ketimpangan sosial. Timpangan sosial. Ketiga, rezim Orde Baru ini kayak anti ilmu pengetahuan gitu loh. Kalau ada orang punya ide tentang sesuatu, itu kayak, udahlah, nggak usah, kau percayakan aja pada kami orang tua untuk melakukan skenario desain itu. Gila. Sangat tutup pintu sama ide baru ya. Sama ide itu sangat tutup pintu gitu ya. Saya dan teman-teman saya sebagai orang suka baca, suka diskusi, nggak boleh buat ide yang menurut kami baik untuk Indonesia. Itu kan kayak seorang pelawak dicabut hak pelawaknya, gitu kan? Kayak seorang wartawan dicabut haknya menjadi penulis dong. Rasanya gimana gitu ya? Bisa aja ada pekerja lain tapi tetap enggak. Kami menghargai ide. Defisit demokrasi berarti itu ya. Defisit demokrasi sekaligus defisit ide. Nah, ini menarik, bagus pertanyaanmu tadi, pernyataanmu tadi. Kalau defisit demokrasi saja Iya. mudah mengembalikannya. Oke. Tinggal ubah sistemnya. Ada demokrasi, ada kebebasan, right? Iya. 98 dalam waktu beberapa minggu jatuh demokrasi kita. Mudah. Ya. Hitungan bulan belum selesai. Yang paling mengerikan adalah dan sampai sekarang kita merasakan akibatnya adalah defisit ide. Buktinya apa defisit ide? Buktinya, tapi mudah-mudahan Z dan milenial enggak ya. Di Indonesia ini kalau orang udah punya ide yang transformatif, yang visioner tuh bukannya didukung, dijulidin. Betul, betul. Ya nggak sih? Betul. Bener nggak? Nggak perlu dalam skala negara deh, skala society yang lebih kecil juga Iya. sama. Dan itu kan bukan soal negara kan, itu soal society ya kan, Iya. soal masyarakatnya. Ini lama menyembuhkan ini. Setuju. Defisit ide ini yang jadi masalah. Dan demokrasi, kebebasan yang mudah dalam tanda kutip kita rebut, defisitnya kita jadikan surplus, kita bahkan sudah surplus. Iya. Ketika nggak diisi dengan ide, apa yang terjadi? Kebebasan itu diisi oleh kampanye kebencian, kebebasan diisi dengan kampanye kebencian, terutama suku agama ras. Bagusnya kan kebebasan diisi dengan ide yang progresif ya, Iya. Setuju. dan inovatif, dan imajinatif. Nah, ini harus kita putuskan rantai defisit ide itu ya, Ayo, Mas Budiman. ayo Mulai sama-sama dari saya. hal-hal kecil. Sama-sama saya meskipun di atas kamu generasinya, Sangat terbuka. Saya sama. Oke. Saya paling takut nggak jadi orang relevan. Wah. Ini quotes of the day ya. Apa tadi? Hal apa yang paling Anda takuti? Tidak menjadi orang yang relevan. Kan gini, orang baik saja. Karena kita dulu dinasihatin jadilah orang baik, kira-kira kita nasihat orang tua, guru agama, macam-macam ya. Ternyata baik aja nggak cukup loh. Kebaikanmu juga harus relevan. Iya. Kalau kamu baik dan kemudian masuk sistem yang nggak baik, tapi kebaikanmu nggak relevan, hilang tuh kebaikanmu. Kamu tenggelam dalam sistem yang nggak baik itu. Tapi kalau kamu sendirian, bahwa ide baik, sekaligus relevan, masuk sistem yang nggak baik, itu bisa membersihkan kubangan kotor sistem itu. Baik yang relevan contohnya. Baik dan relevan. Contoh nih, ini kasih ambil contoh aja. Waktu saya masuk ke DPR, saya diminta oleh partai. Periode pertama itu, Mas? Periode pertama 2009, saya diminta untuk masuk ke DPR. Apa ya? Oke, aku mau bawa undang-undang.
aku mau bawa undang-undang desa. Itu baik. Ingin memberdayakan desa dan memberikan dana dari negara ke desa tiap tahun. Which is sekarang udah berlaku gitu ya. Which is kita jaksel banget. Iya, terus jaksel banget nih Mas Budiman. Aku suka ngopi berarti di sana ya. Kabar-kabarin kalau di jaksel Mas Budiman. Suka healing dengan Iya, karena kita bisa ngobrol lebih lanjut. Suka di-talk. Di-talk dengan anak muda saya suka dengan generasi Ini seperti relevan ini berarti Mas Budiman. Ya, jadi gini, itu tren bukan relevan. Nanti kita terangin. Oke. Itu tren. Itu tren berarti Beda, ya, tren dengan ngikutin relevan tren. beda. Tren dan relevan beda. Jadi menjadi biar relevan. jangan Kalau bisa cuma jadi dua-duanya. tren. Kalau bisa dua-duanya. Oke. Apa kamu mau apa? Kita Periode mau undang-undang pertama, desa. undang-undang desa. Bagi saya itu bukan cuma baik, tapi relevan. Karena ada ketimpangan sosial, pembangunan desa dengan kota yang timpang. Desa nggak punya kedaulatan untuk mengembangkan diri. Relevan dong. Iya. Dan memang zamannya pada waktu itu dunia ini lagi baru waktu itu krisis ekonomi tahun 2008. Ada banyak bangkrut perusahaan-perusahaan itu dan Bank Dunia juga mulai berbicara soal kemiskinan, poverty reduction. Relevan. Ya. Jadi baik dan relevan. Jadi itu barang. Undang-undang desa. Contoh undang-undang desa. Itu contoh yang saya coba lakukan dan berhasil. Padahal waktu itu saya sendirian loh. Saya sendirian. Bagaimana meyakinkan teman-teman DPR bahwa ini dan akhirnya banyak. Oh iya benar, bagus. Akhirnya semua fraksi setuju. Semua fraksi. Apa yang dibawa pada saat itu Mas Budiman? Ya, kita Data. kemiskinan, tapi sekaligus juga bawa dukungan dari kepala desa puluhan ribu. Oh, kalau macet-macet, ya demo aja kita. Biar masuk prolegnas tuh undang-undang gitu kan. Nah, Strategis banget nih Mas Budiman ya. Demonstran. Dulu gak punya kekuasaan kita ngerahin masa apalagi. Benar. Contoh aja contoh. Itu. Contoh ya kebaikan yang relevan. Oke, terus satu lagi yang bisa kita catat ya, menjadi orang yang relevan. Menjadi Baik, tapi relevan. Baik saja nggak cukup ya berarti Mas Budiman ya? Ya Mas Budiman, kita juga tahu waktu itu kan sempat dibui. B yang pertama B yang tadi. pertama. 13 tahun. Vonisnya 13 tahun. Vonis 13 tahun, lalu bisa keluar Jalannya bui 3,5 tahun. 3,5 Karena tahun. begitu Mei 97 saya divonis 13 tahun, saya bilang sama ibu saya, tenang aja Bu. Ya saya sedih sih. Nah, waktu takut juga salah 13 juga tahun. ya. Pertama belum nikah gitu kan. Pacar aja nggak pernah. Duh, aku nggak pernah pacaran, nggak pernah nikah 13 tahun. Aku hitung, itu usia Mas Budiman 26 tahun itu. Mei 97 ya? 27, Mei 27. 27 ya? Karena Mei 97 saya divonis. Oh ya, itu kan kejadiannya 29. 27 Juli 96. 27 Juli 96. Tapi saya divonisnya awal Mei 97. Sudah 27 tahun. Saya Maret ulang tahunnya soalnya kan. Belum nikah, belum pacaran nih. Belum pernah pacaran saya, belum pernah pacaran, belum nikah. Takut 13 ya? tahun. Wow, deg-degan juga. Ya. Tapi kan kita harus menenangkan Stay orang calm, tua. betul. Stay calm. Tenang Bu, nggak akan lebih 5 tahun. Karena ada tanda-tanda ini kekuasaannya akan runtuh. Less than 5 years. Ya. Bener. Mei 97 saya divonis. Agustus krisis moneter. Nah, mulai runtuhlah kekuasaan Orde Baru pada waktu itu. Ibaratnya berangkasnya itu kosong. Oke. Ya. Berarti pada saat waktu itu Presiden Soeharto ya, Iya, betul. akhirnya turun, itu Mas Budiman masih di dalam bui Di atau dalam, sudah di dalam. masih di dalam? Dalam Bagaimana bui. suasana bui pada saat itu? Gegap gempita Wah, kah? Haru ya, kah? haru karena saya kan ketemu banyak tahanan politik di sana ya. Iya. Yang sudah 30-an tahun ada di sana. 30 tahun. Ya, orang-orang 65 PKI waktu itu udah 30 tahun sejak 65 di penjara tuh sampai tahun 98. Kemudian ada Sanana Gusmao, mantan presiden Timor Leste itu divonis 25 tahun jika tidak keliru. Ya, ada di sana udah ada yang belasan tahun, puluhan tahun di sana. Saya baru masuk. Waduh. Saya 13 tahun. Gak apa-apa aku belajar dari mereka gimana mereka tetap waras, Ya. tetap segar. Meskipun udah 30 tahun di Susah penjara, itu, udah iya. 10 tahun di penjara, kok tetap bisa tersenyum ya? Wah, aku harus belajar sabar dari mereka. Pelajaran yang menarik dari Orde Baru memenjarakan saya adalah ngajari saya sabar. Dulu saya orangnya nggak sabaran loh. Dulu, wah ini kita hajar aja dulu kan ya. Di penjara saya belajar sabar. Belajar sabar di sana. Berarti waktu itu haru dong semuanya tuh ya Mas ya di Oh sana. haru, nyembelih bebek, nyembelih angsa, nyembelih Oh iya, sampai ayam. nyembelih bebek dan iya, angsa. Iya, pesta dengan tapol-tapol. Barbecue ya kalau zaman sekarang. Barbecue. Wah. Berarti pada saat itu menjadi momen yang mungkin memorable ya sampai sekarang ya. Memorable karena bagaimana juga ada hal yang menarik karena Iya. waktu di penjara itu kan ada saya di sebelah tembok tinggi,
tembok saya dekat jalan raya. Oke. Jadi kalau pagi-pagi bangun di ruang sel, kan suka ada dengaran orang jualan roti, jualan apa, roti atau jualan apa, tok tok tok, kedengeran. Begitu dekatnya kebebasan, tapi sekaligus begitu jauhnya kebebasan. Jadi ada sedih gitu. Ya kayak kamu suka sama seorang gitu ya, kelihatan gitu, tapi nggak bisa menggapainya gitu. Nah, kebebasan pun juga hanya beberapa meter, 10 meter dari jurus saya. Dia lihat tembok, begitu dekatnya kebebasan. Karena tiap pagi saya dengar pedagang kaki lima berteriak-teriak nyari pembeli gitu ya. Dekat sekali. Susah digapai. Tapi jarakku ke sana 13 tahun. Itu jarak sekitar 10 meter. Itu ironi itu. Makanya tadi ya, yang paling dipelajari di Bui pada saat itu sabar. Sabar. Walaupun nggak bisa menggapai apa yang sudah kita lihat dan dengar, harus sabar. Dan akhirnya membuahkan hasil ya begitu ya Mas. Ya.